Halo semua, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Rafael Monegus Siregar, NIM 231712-098 dari Komite 2, Program Studi Teknik Informatika. Hari ini saya di sini untuk mempresentasikan proyek akhir mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Ya, proyek akhir yang saya buat adalah UI tentang sistem pembayaran digital pada stasiun pengisian bahan bakar. Di sini pembeli diminta untuk memasukkan nama, memasukkan jenis bahan bakar, dan memasukkan jumlah bahan bakar yang ingin dikeluarkan. Lalu pembeli akan berpindah ke panel pembayaran. Di sana pembeli diharuskan memasukkan metode pembayaran dan memasukkan data-data sesuai metode pembayaran pilih. Lalu di sini akan ditampilkan data dari panel pertama, dan di sini adalah struk pembayaran yang akan ditampilkan setelah pembelian di berhasil verifikasi. Sebagai tambahan, di sini ada klaim sebagai bantuan. Di sini terdapat bantuan sesuai dengan masalah-masalah yang paling sering dialami oleh pelanggan. Ya. Pada bagian menu, untuk progres pembuatannya, saya memasukkan desktop pane ke bagian sebelah kiri dari titik ini, dan saya memasukkan panel pada bagian kanan. Lalu untuk lampu beli, saya memasukkan di text field beserta tombol bagian tengah. Dan untuk jenis bahan bakar, saya masukkan di combo box. Di sini saya masukkan text field juga pada bagian harga satuan. Lalu pada jumlah liter, saya masukkan di text field juga dengan bagian total dan masukkan tombol untuk verifikasi di bagian jumlah liter. Lalu sini ada tombol selanjutnya yang akan membawa kepada frame kedua yang merupakan pembayaran dan verifikasi. Di sini terdapat dua tombol. Itu tombol pemilihan metode pembayaran, yaitu bank atau wallet. Di sini saya memasukkan di combo box untuk memilih metode pembayaran. Lalu untuk nomor debit kredit dan nomor wallet, saya masukkan text field, lalu memasukkan button di sebelahnya untuk melakukan verifikasi. Lalu di bagian password transaksi dan PIN, saya masukkan password text field dan masukkan tombol untuk melakukan verifikasi. Dan di sini saya masukkan teks area untuk pembayaran dan data. Di sini juga tersedia tombol untuk bantuan dan tombol untuk memverifikasi sistem. Pada bagian pusat bantuan, di sini saya masukkan bagian jenis tombol sesuai dengan masalah, dan di sini ada tombol exit untuk menghentikan program. Saja. Untuk source code-nya, bagian fungsi dari semua sistem ini, untuk tombol saya menggunakan tombol ini adalah kodenya. Saya menggunakan if else. Jika text field tersebut kosong, maka akan dimasukkan pesan yang berisikan silakan masukkan nama Anda. Dan jika tidak, maka di combo box untuk pemilihan jenis bahan bakar akan ditampilkan. Dan untuk bagian combo box untuk memilih jenis bahan bakar ini saya menggunakan switch case and back. Di sini juga terlihat dan tertera harga-harga sesuai bahan bakar yang dipilih. Tepat setelah memilih bahan bakar, maka tombol untuk pemilihan untuk memasukkan jenis bahan bakar akan segera dibuka. Itu di sini. Setelah memasukkan bahan bakar, di sini akan ditampilkan harga. Lalu di sini adalah jumlah liter, dan di sini adalah tombol untuk melakukan verifikasi. Di bagian ini saya menggunakan if else. Jika teks tidak terisi, maka akan keluar pesan silakan masukkan jumlah bahan bakar. Jika tidak, maka tombol untuk berpindah panel akan dibuka.
Dan sini saya bukan menggunakan if else yang kedua. Jika bagian teks yang ini masukkan, maka harus masukkan kategorinya benar, dan jika salah dan jika tidak, maka total harga akan dihitung sesuai jumlah total yang dimasukkan. Ini adalah total, di mana akan ditampilkan total harga sesuai jumlah harga dikali jumlah liter yang dimasukkan. Lalu di sini ada tombol selanjutnya. Ini terdapat kode di mana desktop penuh yang akan dihilangkan. Lalu memasukkan kode tentang panel kedua, dan di sini adalah data-data dari frame pertama yang akan dimasukkan ke frame kedua. Dan di sini akan payment setting dulu. Di sini akan menampilkan panel payment yang merupakan panel pembayaran. Ini akan masukkan pembayaran tersebut. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian menu pembayaran. Pada menu pembayaran ini, lihat kalau kita masukkan di metode pembayaran, dan untuk pilihan bank dengan nama variabelnya ada bank link. Di sini terdapat source code. Jika tombol bank tersebut ditekan, maka akan membuka fungsi dari pilihan bank dan akan menutup fungsi dari semua pilihan yang tersedia pada bagian e-wallet. Fungsi tersebut juga sama diberikan oleh wallet. Jika tombol wallet ditekan, maka akan membuka fungsi dari pemilihan e-wallet dan menutup semua fungsi dari pemilihan sistem bank. Dan di sini adalah tombol pilihan bank. Di sini pembeli harus masukkan bank sesuai nama. Jika bank sudah dimasukkan, maka tombol konfirmasi untuk kredit dan debit untuk memasukkan debit kredit akan dibuka, dan akan membuka tombol konfirmasi untuk password. Pada bagian kolom pengisian nomor debit dan kredit ini, di sini pembeli harus masukkan nomor sesuai dengan bank yang dimasukkan. Lalu di sini terdapat if else. Jika text field dan debit kredit itu kosong, maka akan tampil pesan, silakan masukkan nomor debit kredit Anda. Jika tidak, kolom pembayaran, kolom untuk masukkan password bank akan terbuka. Dan pada tombol di samping kolom password pembayaran ini, saya menggunakan else. Jika kolom debit dan kredit itu kosong, maka akan tampil pesan, silakan masukkan nomor debit atau kredit terlebih dulu. Dan jika kolom password itu kosong, maka akan muncul pesan password yang Anda masukkan salah. Jika tidak, maka semua yang di sini akan dihitung, dan semua fungsi pembayaran sesuai pembayaran yang dipilih juga akan dimatikan. Ini adalah fungsi keamanan untuk sistem ini. Dan ini adalah bagian fix area untuk data dari frame pertama. Ini
Ini terdapat dari sini kan ada di sini ada dari sini ada tentang ada kelas dari nama objek jenis satuan jumlah dan string total yang merupakan bagian dari menu utama yang berisi pembeli jenis bahan bakar harga satu 5 liter dan total harganya. Lalu di sini akan mengambil jenis dan jika sudah jenis data sudah diambil maka di sini akan memasukkan ke dalam data. Lalu untuk bagian struk pembayaran akan terisi tepat setelah tombol password transaksi dan tombol PIN ini ditekan. Dan jika dengan kondisi semua data dari salah satu pembayaran yang dipilih itu benar. Seperti ini. Seperti ini yang sudah ditampilkan tadi, maka jika kondisi semua sudah benar, maka di sini akan dimasukkan data dari nama variabel yang sudah disediakan untuk struk akan mengambil data dari nama data yang ada di sini, dari panel data yang ada di sini. Struk akan mengambil data dari panel yang ada di sini. Sesuai semua yang diambil dan akan menampilkan pesan terima kasih karena tetap bersedia bersama kami dan akan menampilkan pesan di bagian bawah struk harap tunggu hingga pengisian selesai. Lalu setelah itu fungsi dari tombol di sini juga ada tampilkan pesan pemberitahuan pembayaran telah diverifikasi. Di sini juga akan membuka fungsi dari tombol exit yang akan menghentikan sistem. Sebagai tambahan, pada tombol bantuan, di sini akan menampilkan panel bantuan, pusat bantuan dan saran. Dan di sini akan ditampilkan, akan ditampilkan. Dan di sini akan menghapus panel pembayaran. Akan kita masuk kepada panel pusat bantuan. Di sini terdapat 5 tombol. Ini semuanya berisi fungsi dengan pesan masing-masing. Contohnya pada tombol untuk masalah pembayaran tunai akan jika ditekan akan menampilkan pemberitahuan Anda dapat bertanya dan meminta bantuan kepada petugas sekitar untuk membantu Anda membayar dalam bentuk tunai. Dan jika untuk tombol verifikasi lama maka akan menampilkan coba ulang verifikasi atau meminta bantuan kepada petugas sekitar. Untuk tombol bagian mesin kosong jika ditekan akan menampilkan Anda dapat melaporkan kepada petugas sekitar agar mesin segera diisi ulang. Begitu juga dengan tombol saldo habis. Jika ditekan akan menampilkan pesan Anda dapat melakukan top up di market atau meminta bantuan tugas untuk melakukan bayar secara tunai. Dan di sini tersedia tombol exit yang akan menghentikan sistem. Itu semua adalah bagian fungsi-fungsi dari sistem pembayaran ini. Lalu sini saya juga menggunakan aset logo seperti yang di gambar ini. Itu lalu kita akan menjalankan programnya. Di sini kita disuruh untuk memasukkan nama. Oke, saya akan buat nama Ismail. Sebelum itu, jika
Jika kita tekan dengan kondisi kosong, maka akan tampilkan silakan masukkan nama Anda. Setelah saya akan masukkan nama Rafael. Lalu fungsi dari jenis pilihan bahan bakar akan terbuka. Di sini kita bisa memilih 3 jenis bahan bakar, petrasial, dan petra turbo. Petra turbo. Lalu akan ditampilkan harga sesuai masing-masing dari bahan bakar yang pilih. Petrasial 10.000, petrasial 15.000, dan petra turbo 22.000. Setelah dipilih, fungsi dari kolom jumlah liter akan terbuka. Jika kita menekan tombol tapi jumlah liter kosong, akan tampilkan silakan masukkan jumlah bahan bakar. Ini kita akan masukkan contohnya 4. Lalu sistem akan memasukkan total harga, itu adalah total harga, itu adalah harga satuan dikali jumlah liter yang diinginkan, maka totalnya adalah 40 menit. Lalu sini sih tombol untuk masuk ke menu pembayaran akan dibuka. Pada menu pembayaran kita dipilih disuruh untuk masukkan milih metode pembayaran. Di sini juga tertampilkan data di nama, jenis bahan bakar, harga satuan, jumlah liter yang dipilih, dan total harga. Ini berfungsi untuk menunjukkan jika seorang pelanggan lupa dengan data yang dimasukkan pada panel pertama. Ini misalnya saya memilih fungsi wallet, maka akan membuka di combo untuk memilih wallet yang diinginkan, di Dana, GoPay, atau ini aja. Ini saya masukkan Dana. Di sini adalah kolom untuk masukkan nomor wallet dari buka, dan jika saya masukkan nomornya, silakan masukkan nomor wallet Anda. Dan di sini buka tombol untuk PIN. Jika saya tekan, silakan masukkan nomor e-wallet Anda lebih dulu. Di sini kita disuruh untuk masukkan nomor e-wallet. Saya masukkan. Maka kolom pengisian untuk password akan dibuka. Dan jika kita tekan ini, maka PIN yang dimasukkan. Namun jika dalam kondisi pembeli atau kita ingin mengganti pembayaran, maka tinggal klik saja metode pembayaran berbeda, dan dia seperti bank dan pilihan bank akan terbuka dan akan menutup metode pembayaran e-wallet. Begitu juga jika kita menutup wallet, maka akan menutup semua fungsi dari data-data bank dan akan membuka kembali dari wallet. Ini akan milih bank, saya milih BI, mulai memasukkan nomor, lalu masukkan password transaksi, dan jika tekan, maka akan muncul dan pembayaran telah diverifikasi. Dan pembayaran tersedia. Terima kasih kan tetap bersama kami. Silakan tampilkan nama Rafael, BBM, petra turbo, harga satuan 22.000, jumlah liter diminta adalah 4, harga totalnya adalah 88.000. Harap tunggu hingga selesai. Pembayarannya mengambil data dari data panel data awal yang diambil dari yang pertama. Lalu fungsi tombol exit akan telah dibuka. Untuk tambahan di sini ada tombol bantuan yang sudah terbuka dari awal masuk pada panel pembayaran ini. Kita klik di sini akan ditampilkan pusat bantuan dan saran. Pada tombol ini adalah masalah-masalah paling umum yang biasanya dialami oleh para pelanggan. Contohnya jika ada pelanggan yang ingin melakukan pembayaran tunai, maka Anda bisa bertanya pada telepon Anda dan untuk jika verifikasi lama, mungkin verifikasi pembayaran pada mesin itu sangat lama, coba ulang verifikasi atau kembali pada itu sekitar. Dan jika mesin kosong, memasukkan bahan bakar yang ada dalam mesin itu sudah habis, maka Anda dapat tugas sekitar agar mesin segera disunat. Dan jika saldo Anda habis tanpa
tanpa tidak ada yang tahu jika saldo habis. Maka Anda harus melakukan top up atau minta bantuan akan bayar. Dan di sini ada fungsi tombol skip untuk menghentikan program. Oke, itu adalah bagian presentasi dari proyek akhir saya. Terima kasih dan selamat belajar.